Terima kasih telah bergabung dan jadi seluruh kota provinsi sudah bergabung di acara Zoom Susi Suryono ini. Hari Selasa ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh tim 37 dan semua yang ada di grup Riwe Internasional. Karena satu-satunya yang selalu setiap hari Selasa Bapak Imam selalu memberikan topik-topik yang bervariasi dan selalu berganti. Tentu saja kita sangat bersyukur karena tidak semua tim memiliki leader seperti Pak Imam. Tentu saja 2 jempol untuk Pak Imam. Karena memang berbagi ilmu pengetahuan ini kita tidak perlu baca. Dan tentu saja forum komunikasi ini karena selalu ditunggu-tunggu, maka kami menginginkan pada hari ini, jam yang pertama, itu kami prioritaskan terlebih dahulu dengan Pak Imam. Karena topik yang disajikan oleh Pak Imam, kemarin itu Pak Justinus sudah memamerkan bukunya. Semua ini sudah ada, tetapi tidak apa isinya juga tidak dijelaskan bukunya saja. Tetapi sangat bersyukur sekarang ada Pak Imam ini akan di-share apa itu dari menaiki tangga yang salah. Kami aturkan kepada Pak Imam untuk langsung mengisi acara pagi hari ini. Tepuk tangan untuk Pak Imam dan sekali lagi hebat Pak Imam. Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu Susi. Tutup ya. Ibu Bapak sekalian dan para sahabat yang saya hormati, sesuai perintah Ibu Susi, pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang mendaki tangga yang salah. Ini bersumber dari sebuah karya Eric Barker dengan judul aslinya adalah Barking Up the Wrong Tree, pohon yang salah. Kalau judul aslinya mendaki pohon yang salah. Nah, mungkin di Indonesia karena pohonnya sudah habis, akhirnya diganti menjadi tangga yang salah. Buku ini menarik dan menurut saya sangat berkelas. Ini agak berbeda dengan buku-buku motivasi yang pernah beredar. Kalau buku motivasi yang pernah beredar itu mengatakan, kalau kita ingin sukses, copy paste saja para pendahulu kita yang sudah sukses. Kita telusuri jejak kesuksesan beliau itu, kita tiru. Nah, menurut Eric Barker ini nggak salah. Cuman ini memang dilaksanakan pada satu situasi yang monoton. Tapi ketika dinamika demikian keras, kondisi ini kurang pas menurut Eric Barker. Eric Barker mengatakan bahwa kepemimpinan atau orang-orang sukses ya dalam situasi monotonnya dikatakan adalah mereka-mereka yang tersaring dalam sebuah sistem. Tersaring dalam sebuah sistem. Pertanyaannya siapakah yang tersaring dalam sebuah sistem? Kalau saya boleh katakan mungkin sebagian besar yang hadir pada acara Zoom meeting ini adalah mereka-mereka yang tersaring dalam sebuah sistem. Saya, Bu Banun, Pak Arna, Pak Hernanto, Pak Nasr, dan yang lain-lainnya malah menurut saya mereka yang tersaring di dalam sebuah sistem. Menurut Eric Barker, orang-orang pintar sampai profesor dokter itu tidak pernah ada yang jadi miliarder katanya. Mereka biasa-biasa saja. Ini menurut Eric Barker. Tapi orang-orang yang tidak tersaring dalam sebuah sistem, ini justru orang-orang yang bisa istilahnya menggelagarkan dunia, menggoyang dunia gitu. Kalau kita bisa ambil contoh, di situ ada misalnya Jack Ma. Jack Ma usia 57 tahun. Dia mengawali karirnya dari tour guide. Kemudian dia sekolahnya S1 bahasa Inggris, kemudian membuat sekolah. Setelah buat sekolah, dia kemudian karena networkingnya sudah cukup banyak, dia membuat Alibaba.com, e-commerce yang menjual produk Tiongkok ke seantero dunia. Kita juga kenal yang namanya Mark Zuckerberg. Dia orang yang foundernya Facebook, foundernya WhatsApp.
Dia orang pernah sekolah di Harvard, tapi gagal total di sana. Tapi kekayaannya 118 miliar dolar sekarang ini. Jadi banyak orang-orang yang tidak tersaring di dalam sebuah sistem, tapi mereka justru berhasil mengebrak dunia. Nah, Eric Barker di sini juga di dalam awal bukunya itu menjelaskan tentang kelemahan seseorang itu justru akan menjadi kekuatan ketika mereka berada pada kolam yang tepat. Slide berikutnya. Di Amerika, Ibu Bapak sekalian, ada yang namanya balap sepeda, Race Across America. Lomba bersepeda paling keras, Bu. Jaraknya 3.000 mile dari San Diego ke Atlantic City. Kemudian di sini ada Yuri Robic memenangkan 5 kali Race Across America ini. Dan hebatnya lagi, ketika dia sampai ya, jadi juara pertama, juara berikutnya itu nunggu 12 jam. Jadi bayangkan kalau Ibu nonton balapan ini di finish yang pertama, kemudian finish yang kedua 12 jam setelah itu. Kita lihat siapa sosok Yuri Robic. Next. Secara fisik Yuri Robic ini ya kayak atlet-atlet biasa ya. Ini gambarnya ada di situ. Ganteng sekali kayak Pak Nasr. Ya. Dia ya seperti atlet lomba ketahanan biasa. Ketika ditanya kepada temannya apa dia punya pelatih, nggak ada pelatih, dia susah sekali dilatih. Yuri Robic ini paling susah dilatih. Nah, Danko ya ini dari New York Times mengungkapkan bahwa keunggulan Robic ini adalah karena ketidakwarasannya. Ya, di dalam proses pertandingan yang 12 jam ini, beliau selalu di-cover oleh dua mobil. Yang satu mobil logistik, yang satunya mobil yang isinya keluarga dari Yuri Robic. Nah, ketidakwarasan Yuri Robic ini ditunjukkan ketika dia bersepeda, ya, terkadang dia berhenti terus sepedanya dibanting, terus dia marah gitu sama orang-orang di sekitarnya. Tangannya dikepal, matanya melotot, jadi menunjukkan ketidakwarasannya. Kemudian setelah ganti sepeda, jalan lagi, dia berantem dengan kotak surat. Kotak suratnya diajak berantem. Kotak surat di jalan itu. Dan inilah sebetulnya yang menurut wartawan dari New York Times ini, justru ketidakwarasan beliau ini menjadi dia paranoid. Ya. Jadi rasa sakit di badannya, di tubuhnya ini hilang. Ya. Rasanya hilang, kemudian justru memacu adrenalin dia untuk memenangkan pertandingan ini. Dan dia 5 kali memenangkan pertandingan Ibu Bapak sekalian. Dan dikatakan juga oleh seorang ilmuwan, 2 orang ilmuwan, Philip Tisci dan Agus Bayer, mengatakan bahwa pikiran tidak waras itu membantu atlet mengabaikan nyeri dan mendorong tubuhnya lebih jauh dari batas yang wajar. Jadi di sini Eric Barker akan menunjukkan kepada kita semua bahwa kelemahan dia, ketidakwarasan dia, ini justru memacu keberhasilan dia di dalam lomba ini. Kemudian yang berikutnya dia bicara juga mengenai Winston Churchill. Wonten saged dipendet kabari mawon. Siapa yang dipendet ini ya? Ini yang kedua adalah Winston Churchill ya. Dikatakan bahwa Winston Churchill ini sebetulnya orang yang sangat eksentrik, tukang mabuk, dan dia biasa mengucapkan kata-kata kotor gitu ya. Tapi dia sangat mencintai negaranya. Dan dia menunjukkan paranoid terhadap semua kemungkinan ancaman terhadap negaranya. Ya. Sedangkan kalau kita bicara masalah intelektual dari Winston Churchill, dia sangat jauh dari pesaingnya. Mungkin kita kenal siapa yang namanya Chamberlain ya. Chamberlain ini adalah pesaing dari Winston Churchill. Justru dalam Perang Dunia Kedua, Chamberlain ini justru menyarankan agar Inggris berdamai dengan Hitler. Tapi Winston Churchill bersikukuh, kita harus melawan dia secara habis-habisan. Dan akhirnya sekutu menang ya, dengan apa yang disampaikan oleh Winston Churchill. Coba saja kalau waktu itu bukan Winston Churchill, tentu peta dunia tidak seperti yang ada sekarang ini.
Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan sukses. Sukses ini menurut Eric Barker bukan yang merupakan sukses yang ada di TV-TV itu, kata dia. Itu ada semua kamuflase, jadi keberhasilan-keberhasilan yang ditampilkan, sengaja ditampilkan di TV. Jadi sukses bukanlah suatu hal yang menjadikan kita sempurna, tetapi mengetahui apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Ini adalah sukses versi Eric Barker. Terkadang anak itik yang buruk rupa bisa menjadi angsa cantik jika ia menemukan kolam yang benar. Di sini dimaksudkan adalah bahwa orang-orang yang terkadang mempunyai kelemahan, tapi ketika dia berada pada kolam yang tepat, pada lingkungan yang tepat, dia akan menjadikan sosok itik ini menjadi angsa cantik. Ini adalah satu gambaran yang positif dari Eric Barker. Apapun yang ada di diri kita, apabila kita memahami bahwa kita punya kelemahan, tapi kelemahan itu bisa kita upayakan menjadi hal positif, sekali lagi ketika kita berada pada kolam yang tepat. Lanjut. Di sini Profesor Harvard Gautam Mukunda, dia ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kualitas yang rata-rata, kemudian ada sesuatu hal yang negatif pada setiap orang, ini sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk memenangkan persaingan. Bahwa sekali lagi bahwa kualitas rata-rata ataupun hal yang negatif yang ada pada diri kita, ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif untuk memenangkan persaingan. Dan dikatakan tadi, seperti sudah saya sampaikan, bahwa lulusan terbaik jarang menjadi miliarder. Ini mohon maaf nih kepada Bapak Profesor, Bapak Ibu Master Banun Harp ini memang versi Eric Barker ini orang-orang pinter itu jarang sekali yang menjadi miliarder. Karena apa? Orang-orang yang berpendidikan itu cenderung taat aturan. Dia selalu ada di satu ruangan yang positif, ya Bu ya. Tidak pernah dia menyalahi atau melanggar hukum. Ini adalah karena masalah keteraturan. Nah, masalah keteraturan ini menurut Eric Barker tidak akan bisa mengguncang dunia, katanya. Yang bisa mengguncang dunia ya orang-orang di luar saringan itu, ya. Di luar sistem itu yang mampu mengguncang dunia. Terus pertanyaannya, kalau bos kita Pak Hasim itu yang mana ya? Yang dia termasuk yang tersaring atau enggak ya Bu Baron? Nah, nanti kalau ketemu Eric Barker kita tanya tuh Pak Hasim itu termasuk yang tersaring atau yang tidak tersaring. Lanjut. Kemudian Ibu Bapak sekalian, di dalam buku Eric Barker ini syarat dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab melalui sebuah riset. Nah, ini yang menjadi beda buku ini ya, Bu ya. Jadi, jawaban pertanyaan-pertanyaan ini merupakan hasil riset. Salah satu contoh di sini, haruskah kita bermain aman? Bagaimana kita menggunakan teori penyaringan kepemimpinan untuk menjadi sukses dalam hidup? Di situ dikatakan oleh Eric Barker, sebetulnya siapapun kita selalu punya kelemahan, kelebihan itu hal yang biasa. Ya kan? Dikatakan kita harus betul-betul mampu mengenali diri kita. Kita mungkin pernah membaca tentang SWOT analisis, ya, kita tahu kelemahan kita, kekuatan kita, peluang kita, kemudian hambatan-hambatan itu kita bisa paham dari situ. Oleh karena kita harus betul-betul mampu mengenali diri kita. Karena dengan mampu kita mengenali diri kita, kita menyadari kekuatan-kekuatan yang ada di diri kita. Kemudian memilih kolam yang tepat di sini maksudnya, kita harus mampu melihat peluang-peluang yang ada di luar, jadi di ruang kerja kita. Kita mau di tempatnya mana? Contohnya saja, kalau kita ingin menjadi seorang pemasar, marketer, tentunya kita juga harus milih orang-orang yang sedikit cerewet. Ya. Kalau orang yang pendiam kayak saya mungkin ya nggak bisa jadi marketer. Gitu. Yang cerewet ya Bu Susi itu menurut saya. Dia bisa jualan itu adalah menurut saya yang pas sebagai marketer.
Orang pendiam tentunya tidak mungkin lah ya, pendiam terus jualan, suruh jualan nggak mungkin. Jadi sekali lagi kita harus betul-betul dapat memilih lingkungan yang cocok bagi kita. Ini istilahnya dari Eric Barker, kita harus mampu memilih kolam yang tepat. Next. Nah selanjutnya ini Profesor Adam Grant. Ini Adam Grant ini kita setuju dengan apa yang dikatakan beliau ini. Jadi, tentang pemberi, penyeimbang, pengambil. Jadi menurut Profesor Adam Grant, kita sebaiknya menjadi para pemberi ini. Ya, karena para pemberi ini katanya umurnya panjang nih Bapak sekalian. Jadi pemberi ini katanya umurnya panjang. Sedangkan penyeimbang itu berada di antara pemberi dan penerima. Tapi kalau pemberi itu biasanya ada di atas dan ada di bawah. Ini pemberi. Itu menurut Profesor Adam Grant. Kemudian para pengambil ini adalah orang yang egois ya. Selalu berusaha mengambil lebih banyak dan lebih sedikit memberi. Nah, mereka berasanya pada level tengah kalau dalam sebuah organisasi. Ternyata ibu-bapak sekalian, mereka yang banyak memberi kepada orang lain, hidupnya lebih lama. Oleh karenanya tolong siapkan ibu-bapak sekalian yang hadir pada pagi hari ini, ya ampau untuk segera dikirim ke Jalan Pagelaran nomor 19. Lanjut. Ibu-bapak sekalian, ini pertanyaan berikutnya dari Eric Barker. Apakah orang yang baik hati adalah orang yang terakhir mencapai garis finish? Ini pertanyaannya kan membingungkan juga ya Bu ya. Apakah orang yang baik hati adalah orang yang terakhir mencapai garis finish? Kita paham orang yang baik hati adalah orang yang sopan, ya sopan santun, tidak pernah menyakiti hati orang lain, gitu ya. Nah, pikiran kita, orang-orang yang baik hati tentunya harus mendapatkan kesempatan yang lebih dahulu untuk mencapai sukses. Ini menurut pemahaman kita. Tapi ternyata tidak seperti itu, Ibu-Bapak sekalian. Makanya kita harus menghilangkan persepsi kalau dunia itu adil. Gitu. Ternyata dunia bisnis nggak ada yang adil, Ibu-Bapak sekalian. Jadi ya harapan kita orang-orang baik seperti Pak Hernanto, semuanya yang hadir pada acara ini yang mendapat garis finish terlebih dulu lah. Sukses terlebih dahulu. Tapi sekali lagi, itu katanya hanya mimpi gitu loh. Katanya nggak ada bukti yang seperti itu gitu. Yang nomor 2, bekerjalah dengan keras, bermainlah dengan adil, niscaya kamu pun akan maju. Ini dalam kurungnya, maaf, banyak bukti tidak seperti itu. Gitu. Jadi ternyata untuk adil itu rada susah Ibu-Bapak sekalian, ya. Padahal di dalam kenyataan kadang kita melihat orang yang menyebalkan gitu ya. Itu malah orang yang berhasil. Gitu. Orang-orang yang baik malah terinjak-injak. Oleh karenanya menurut Eric Barker terkadang kita memang perlu, ya kita nggak suka seperti itu ya. Kita perlu menyanjung bos gitu. Itu terkadang perlu menurut Eric Barker. Nggak ada salahnya saya menyanjung Ibu Susi. Wah, Bu Susi keren, baik hati dan tidak sombong. Siapa tahu ya terus memberi perhatian kepada kita. Ini sah-sah saja menurut Eric Barker. Kemudian membuat bos Anda bahagia itu juga merupakan satu hal yang boleh dilakukan. Jadi jangan fobi, jangan nggak suka dengan menyanjung dan membuat bos. Asal sanjungannya jangan berlebihan lah. Kalau ketemu terus nyanjung, ketemu siapa-siapa nyanjung, akhirnya sanjungan itu nggak ada nilainya. Ini Ibu-Bapak sekalian, jadi jangan kita ini punya persepsi bahwa dunia itu adil. Ini versinya Eric Barker loh Bu Banun, bukan saya. Jadi ini versinya Eric Barker bahwa dunia nggak adil. Kita harus menghilangkan persepsi itu. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana kita menjadi orang yang beretika dan sukses? Ini kembali kita harus betul-betul bisa memilih kolam yang tepat, cermati orang dan lingkungan yang ada. Kita sungguh bersenang hati, kita punya satu networking yang bagus ya di dalam tim Susi Suryono ini. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita pertahankan networking ini. Karena di sini ada satu yang ingin saya kutip ya. Ingin saya sampaikan, ini pernyataan Eric Barker.
ketika Anda ingin membuat seseorang bergabung dengan perjuangan Anda, pertama-tama yakinkan dia bahwa Anda adalah teman yang tulus. Nah, teman yang tulus inilah Ibu Bapak sekalian yang harus kita garis bawahi di dalam kita melanggengkan jejaring yang ada di kita saat ini. Karena terus terang ini sesuatu yang bagus. Jejaring yang kita create ini adalah sesuatu yang bagus. Justru orang terkadang sangat mengharapkan sesuatu yang istilahnya berkepanjangan, berkelanjutan seperti apa yang kita lakukan, bahwa setiap Selasa kita berkumpul jam 10 sampai jam 12, ini adalah sesuatu yang positif. Dan ini yang kadang kita ditunggu, ya, kadang-kadang ditunggu. Saya termasuk orang yang selalu menunggu hari Selasa. Karena apa? Kita bisa berbagi, kita bisa bertemu, walaupun tidak secara langsung, tapi kita melihat bahwa keeratan di antara kita ini harus kita pupuk terus. Yang berikutnya, bekerja sama terlebih dahulu. Ini juga perlu menyukai Anda. Kita bekerja sama bukan hanya sama-sama bekerja, tapi yang paling penting kita juga saling menyukai. Menyukai dalam tanda kutip. Jangan menyukai yang tidak jelas, tapi kita saling menghormati, kita respect kepada ibu bapak sekalian. Nah, inilah yang harus kita tindak lanjuti supaya apa yang menjadi keinginan kita bersama bisa terus berlanjut. Tidak mementingkan diri sendiri bukanlah tindakan terpuji, tapi tindakan konyol. Ini kata Eric Barker. Jadi kalau kita tidak mementingkan sendiri tentunya ya salah. Kita harus mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri dalam tanda kutip, ya. Karena kalau kita tidak mementingkan kita sendiri, siapa yang akan mementingkan diri kita? Ya kalau tidak ya harus dimulai dari kita untuk mementingkan diri kita, tapi tentunya kita tetap harus menjaga keharmonisan lingkungan. Nah, yang menarik di sini ada satu statement dari Eric Barker, bekerja keras tapi pastikan bahwa kerja keras itu dilihat orang. Norak ya sebetulnya Bu Bapak sekalian ya. Masa kerja keras harus dilihat orang. Tapi ternyata kalau kita kan sekarang ini membahas satu mendaki tangga yang salah. Nah, rupanya itu yang salah kalau kita hanya kerja sendiri tanpa dilihat orang, itu menurut Eric Barker salah. Kita kerja keras itu sekali-kali perlu dilihat orang gitu. Supaya tahu oh ternyata Pak Imam itu juga bisa bekerja ya, bukan hanya ngomong toh gitu. Contohnya seperti jadi kita sekali-kali kerja keras kita perlu diperhatikan orang lain. Kemudian berikutnya berpikir jangka panjang, membuat orang lain berpikir jangka panjang. Ada satu hal yang positif di sini yang dikatakan Eric Barker bahwa ingatlah perilaku yang buruk itu kuat dalam jangka pendek, tetapi perilaku yang baik akan menang dalam jangka panjang. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, Bapak sekalian, berpikir jangka panjang ini membuat orang lain berpikir jangka panjang. Karena kalau kita berpikir, istilahnya berpikir buruk, ini hanya kuat dalam jangka pendek. Kemudian yang berikutnya adalah mengampuni. Mengampuni ini saya kira kita semua maha pengampun. Saya kira hal yang wajar lah. Kita biasa di dalam kehidupan bersosialisasi ini saling maafkan, saling mengampuni menurut saya satu hal yang mutlak. Tentunya kita semua ini tidak mungkin berjalan sesuai real kebenaran terus tidak. Kadang-kadang tanpa sengaja saya menyakiti hati Bu Susi, saya menyakiti hati Pak Erranto. Itu tidak bermaksud untuk menyakiti beneran, tapi mungkin kepleset, keseluli lidah. Kan biasa Pak ya, kita kadang-kadang maksudnya baik, tapi penyampaiannya salah. Itu juga satu hal yang harus diampuni gitu. Mau ampun Bu Susi, mau ampun Pak Her, mau ampun Bu Banun. Nah ini satu hal yang mutlak. Kenapa? Kita selalu berada pada lingkungan yang saling maafkan. Lanjut. Ini adalah pertanyaan berikut dari Eric Barker. Apakah orang yang menyerah tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah menyerah? Ini dikatakan oleh Eric Barker bahwa sesungguhnya kita hidup ini didasarkan pada istilahnya keterbatasan kita. Terkadang kita memang punya kelemahan, tapi kita juga punya kelebihan. Tapi yang paling penting menurut Eric Barker, kita harus menjadi orang yang bijak.
kita harus selalu menambah pengetahuan, ya. Apalagi penekanan Bu Banun selalu mengatakan kita harus paham literasi, kita harus mampu membaca, harus mampu menulis seperti perintah Pak Hasim 37 kali itu. Kemudian kita juga mampu menyampaikan secara bagus. Oleh karenanya masalah literasi, menambah pengetahuan, membaca, kemudian kita berbicara, kemudian kita juga bisa menulis. Inilah menurut saya merupakan satu keharusan bagi kita kalau kita semua memang ingin maju. Kemudian yang kedua adalah memahami kapan kita bergerak, bertahan, dan berhenti. Oleh karena di dalam satu kehidupan, kita harus punya tools, punya peralatan yang bisa mendeteksi kapan kita bergerak, kapan kita bertahan, dan kapan kita berhenti. Karena apa? Kalau kita tidak mempunyai tools untuk kapan kita bergerak dan kapan berhenti, tentunya kita tidak akan punya istilahnya ya tujuan yang baik. Karena sekali lagi memahami kapan kita bergerak, bertahan, dan berhenti itu merupakan satu hal yang mutlak. Karena kalau kita berlama-lama dari satu tempat kemudian tidak ada hasilnya, tentunya kita sudah harus menentukan sikap. Saya quit, saya berhenti, itu. Atau tetap bertahan. Ini adalah satu pilihan. Kemudian berikutnya adalah masalah grit, ketahanan. Dalam satu cerita di sini dikatakan oleh Eric Barker, ada satu pendaki gunung, Ibu Bapak sekalian. Pendaki gunung kemudian kecelakaan dan teman-temannya itu sudah menganggap dia itu mati gitu. Tapi kenyataannya walaupun kakinya pecah, dengkulnya itu udah hancur Bu, tapi dia dengan merayap akhirnya sampai pada pos tertentu sehingga dia bisa ditolong. Akhirnya setelah 6 bulan dia diobati di rumah sakit, gilanya lagi setelah 6 bulan sembuh dia naik gunung lagi. Ini merupakan satu ketabahan dia, ini juga merupakan satu keteguhan, ya, resilience. Kenapa ini disampaikan oleh Eric Barker? Ini juga menunjukkan bahwa di dalam hidup berbisnis ataupun apa namanya, kita memerlukan ketabahan dan keteguhan, ketahanan. Jadi di sini ada beda antara ketahanan. Kalau ketahanan itu resilience, tapi kalau pertahanan adalah defense. Ini perlu disampaikan. Kok ada ketahanan? Terkadang kan kita pernah dengar ketahanan nasional. Ketahanan itu adalah resilience, tapi kalau pertahanan adalah defense. Dan berikutnya kita harus selalu optimis. Tentunya kita sependapat bahwa optimis itu penting bagi kita. Dan slide selanjutnya akan menunjukkan bagaimana pentingnya optimis. Ibu Bapak sekalian, bahwa bersikap optimis ini banyak manfaatnya. Jadi optimisme itu berkaitan dengan kesehatan dan umur lebih panjang. Jadi kalau saya lihat di sini ada Pak Suryono, ada Pak Hernanto, yang menurut saya usianya itu sudah melebihi angka harapan hidup bangsa Indonesia. Angka harapan hidup kita kan 73 sekarang. Mudah-mudahan belum berubah Bu Banun ya. Masih 73 tahun ya, sudah berubah. Nah, Pak Sur sama Pak Hernanto menurut saya sudah senior ya. Tapi saya lihat wajah beliau tuh masih optimis terus tuh. Nggak pernah pesimis dalam menghadapi hidup ini. Itulah yang membuat beliau tetap sehat dan melihat beliau berumur panjang. Selamat ya Pak Hernanto, Pak Sur, hidup panjang terus. Kalau saya, Bu Banun masih golongan youth, Pak ya. Masih golongan youth katanya, karena masih 69 itu udah terakhir. Yang old. Kemudian yang kedua, bahwa bersikap optimis, mengharapkan hasil yang positif. Kita selalu mengharapkan hasil yang positif dalam pertemuan, dalam bernegosiasi, dan selalu memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai kesepakatan. Ini adalah satu berpikir optimis, ya. Berpikir optimis selalu mengharapkan hasil yang positif. Dan yang berikutnya, bahwa orang yang optimis adalah orang yang lebih beruntung. Kita melihat kenyataan dalam hidup ini, kita bisa melihat teman-teman kita, senior kita di grup ini yang selalu optimis. Dan kelihatannya mereka juga orang-orang yang selalu beruntung. Kita banyak melihat bahwa teman-teman, para senior, para
kerabat ini kalau melihat mereka pesimis, kelihatan wajahnya orang pesimis itu. Kalau optimis juga kelihatan bagaimana dia memandang dunia ini. Kayak Jack Ma. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, dari Eric Barker mengatakan bahwa kehidupan, karier, segala itu bisa dianggap sebagai sebuah permainan. Mereka selalu mengatakan ini hidup adalah sebuah permainan. Jadi kalau kita bicara masalah permainan, itu bisa dimenangkan, winnable. Jadi permainan atau kegiatan kita dalam sehari-hari bisa kita hadapi dengan ya gojekan seperti ini, Pak. Ini semua adalah permainan. Permainan itu adalah sesuatu hal yang bisa dimenangkan. Kemudian permainan juga merupakan tantangan yang baru. Ya. Saya juga baru tahu kalau novel itu tantangan yang baru, Bu Banun. Saya cari-cari di diksionari novel itu artinya beda, tapi di sini di buku ini novel namanya tantangan yang baru. Nah mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Saya belum ketemu yang benar itu dari novel. Tapi buku ini menjelaskan bahwa novel adalah tantangan yang baru dalam sebuah permainan. Tentunya sebuah permainan tetap ada tujuannya ya. Tujuannya tentunya kita berharap bahwa tujuan dalam sebuah permainan yang dikaitkan dengan lingkungan kerja adalah mempunyai tujuan yang positif. Nah, sebagaimana sebuah sistem, kalau kita bekerja sebagai sebuah sistem, tentunya umpan balik feedback ini biasanya juga kita perlukan. Karena feedback ini bisa mengukur bagaimana tujuan ini bisa terselenggar. Jadi masalah feedback ini bagi teman-teman yang sekolahnya tinggi, Bapak Profesor segala macam udah terbiasa ya. Bu Banun itu, Master of Science, nah, masalah feedback ini diperlukan, sekali lagi diperlukan untuk kira-kira bisa mengevaluasi bagaimana pencapaian dari goals itu sendiri. Lanjut. Nah, ini yang penting Bapak sekalian, ini kita dalam satu kegiatan yang selalu menekankan hubungan sosial, networking, ya. Karena semakin luas hubungan sosial kita, semakin baik kinerja kita. Di sini pertanyaan dari Eric Barker adalah, bukan apa yang Anda ketahui, tapi siapa yang Anda kenal. Sehingga di dalam kegiatan kita udah betul sekali kita mengadakan satu kegiatan Zoom meeting tiap Selasa ini, karena menurut Eric Barker, networking itu mutlak. Networking itu mutlak. Di sini ada satu istilah, mungkin di buku nggak ada, tapi saya mengistilahkan sendiri, bahwa cari super konektor. Super konektor itu adalah manusia-manusia yang ada di kelompok kita. Mungkin orang itu pendiam, mungkin tidak banyak bicara, tapi relasinya demikian hebat. Dia bisa menghubungkan kita dengan orang-orang penting. Ya. Super konektor ini bisa menghubungkan kita dengan orang-orang penting. Mungkin bicaranya perlu 5-10 menit dengan super konektor ini, tapi manfaatnya bukan main. Mereka sudah bisa mendekatkan kita kepada si A, si B, si C, ya karena luasnya hubungan-hubungan dia kepada orang lain. Kita perlu cari super konektor. Kalau di grup kita ini super konektornya Bu Susi lah. Bu Susi, Bu Ratna, dan yang lain-lain itu super konektor semua. Kalau untuk saya, semuanya adalah super konektor. Kemudian berikutnya, hubungan antar manusia tidak hanya mementingkan aspek manusia. Ini penting Bapak sekalian, bahwa di dalam kita menjalin kebersamaan ini bukan hanya sekedar kita hubungan antara kita, tapi ada juga masalah aspek psikologis dan aspek kepuasan. Ini penting kita jaga agar networking kita ini bisa terjalin dengan baik. Makin ke depan kita makin solid dan kerjasama kita akan menghasilkan satu buah yang manis ya untuk kebersamaan kita. Lanjut. Jadilah seorang pemberi, bagilah kehangatan Anda. Dikatakan oleh Profesor Grant tadi yang depan, bahwa kita kalau bisa selalu memberikan tawaran bantuan kepada orang lain. Karena menjadi pemberi, sekali lagi akan berumur panjang, Bu Susi. Jadi kalau ngajak makan di Sabu Haji itu bukan hanya sekali, kalau bisa tiap minggu, atau tiap bulan 4 kali, itu sama aja tiap minggu. Nah itu jangan, jadi memberikan tawaran itu positif ya.
Jadi tawarin terus saja. Gitu. Ya, kita harus selalu memberikan tawaran bantuan kepada orang lain. Karena kita memberikan bantuan kepada orang lain secara hit and run, beri dan kita lupakan, itu biasanya hasilnya akan lebih positif bagi kita. Karena sekali lagi, kalau kita percaya dengan apa yang sudah tercatat, bahwa kalau kita membantu seorang orang lain dengan istilahnya hit and run, bantu dan forget it, biasanya itu akan kembali ke kita secara berlimpah. Yang kedua, bantulah teman-teman yang sudah Anda miliki. Teman-teman yang sudah saya miliki ada di grup ini. Sekarang mungkin kurang dari 100 lah hari ini. Tapi paling tidak, mereka adalah orang terdekat kita dalam kegiatan Zoom meeting. Ini yang tentunya harus kita terus bina, jangan sampai persahabatan kita ini, ya karena mungkin kita saling berjauhan, terus lupa. Saya kira menurut saya tidak seperti itu. Kita harus selalu menjalin satu komunikasi yang positif melalui jejaring yang ada di kita saat sekarang ini. Ini dikatakan bahwa melalui kelompok sendiri dan menjadi markas jejaring. Ini yang tadi sudah saya sampaikan di depan, bahwa teman Anda yang membutuhkan waktu yang teratur untuk berkumpul dan berjejaring akan berterima kasih kepada Anda. Tadi saya sampaikan Ibu Sisi ya, bahwa apa yang kita create ini sebetulnya sudah membuat satu peluang bagi teman-teman kita untuk berkumpul secara waktu yang tepat, waktu yang teratur. Ini adalah upaya positif, Bu. Dan ternyata menurut Eric Barker ini keren habis Ibu Bapak sekalian. Kita sudah mendesain satu kelompok tertentu di dalam upaya jejaring ini sebetulnya kita semua harus mengucapkan terima kasih kepada Bu Susi. Telah mengumpulkan kita dalam waktu yang teratur. Kemudian yang kelima, selalu ditindaklanjuti. Tindak lanjut apa yang kita selalu laksanakan, saya kira udah betul. Ketika kita memberikan sesuatu masukan, kemudian kita menerima masukan juga dari teman-teman yang lain, masukan ini harus ditindaklanjuti. Memang nanti di slide berikutnya akan bicara bahwa kita ini tidak boleh terlalu pede, tidak perlu terlalu percaya diri, karena kita ingin ada masukan dari teman-teman yang lain. Lanjut. Nah, ini dia. Percaya pada diri sendiri sesekali, ini katanya. Percaya pada diri sendiri sesekali. Kita memang memahami betul bahwa orang sukses itu adalah orang yang percaya diri. Tapi Ibu Bapak sekalian, Eric Barker mengatakan bahwa kepercayaan diri yang berlebihan menjurus pada pemikiran yang delusional. Kepercayaan diri yang berlebihan membuat Anda yakin bahwa Anda benar. Nah, ini nggak boleh. Jadi kepercayaan diri yang berlebihan membuat Anda yakin bahwa Anda benar. Jadi pokoknya aku benar, wong liya salah. Angel kalau begitu ya. Jadi kepercayaan diri ini memang bolehlah sekali-kali gitu. Sehingga kita masih bisa menerima masukan dari teman-teman. Masukan dari teman-teman kadang masukan yang positif ya, yang membangun ya. Jadi ada istilah Ibu-ibu sekalian, kalau kita itu istilahnya over self-confidence, ya, terlalu percaya diri, itu terkadang membuat kita menjadi beda. Karena apa? Ada istilah market correction. Market correction ini akhirnya akan menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kita ini nggak punya kualitas. Ya. Karena kita terlalu overconfident, kita terlalu meyakini tadi. Ternyata pasar mengatakan, Bu, Ibu sebetulnya tidak seperti itu salah. Jadi kualitas anak ini akhirnya akan menyakitkan diri kita ketika orang lain mengutarakan bahwa Ibu, Bapak ternyata kualitasnya tidak seperti yang dikehendaki oleh dirinya. Karena apa? Kita terlalu over self confidence. Jadi kita harus sekali-kali merendah hatinya ya, membuat kita bisa memeriksa realitas dan menjauhkan kita dari keangkuhan. Jadi kerendahan hati di sini bisa menjauhkan kita dari keangkuhan. Lanjut. Ada pertanyaan, apa yang kita pelajari tentang kepercayaan diri? Jadi percaya pada diri sendiri itu baik katanya, tapi memaafkan diri sendiri itu juga lebih baik.
kadang-kadang kalimat ini saya susah mencerna ya. Percaya pada diri sendiri itu baik, tapi memaafkan diri sendiri itu lebih baik. Di sini memaafkan diri sendiri itu maksudnya ibu bapak sekalian, kita sekali lagi jangan terlalu pede gitu ya. Jangan terlalu pede. Terkadang kita harus istilahnya merendahkan diri. Kita harus memaafkan diri. Kamu sebetulnya tidak seperti itu. Kemampuan kamu masih ada batasnya. Kemampuan kita tidak over, kemampuan kita selalu ada batasnya. Karena istilahnya di atas langit masih ada langit. Jadi kita harus berani memaafkan diri kita yang berkaitan dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan tingkat harga diri Anda yang alami. Kita tahu ya, ibu bapak sekalian, bahwa yang tahu persis kondisi kita adalah kita sendiri. Jadi tingkat harga diri kita seperti apa yang paling paham adalah kita sendiri. Oleh karenanya ini ada korelasinya dengan yang nomor satu, kita harus mau memaafkan diri sendiri, dan di situ kita bisa memahami juga bagaimana tingkat harga diri kita. Kemudian yang ketiga, apakah Anda benar-benar harus punya lebih kepercayaan diri? Dikatakan bahwa kita harus percaya diri itu jelas. Karena dari beberapa literatur bahwa orang sukses itu selalu punya kepercayaan diri. Tapi yang lebih penting lagi, kita tidak boleh sekali lagi over self-confidence. Karena dengan kita terlalu percaya diri yang berkelebihan, ini pada dasarnya akan menyusahkan kita sendiri untuk mengambil langkah ke depan. Oleh karena dikatakan di sini, janganlah menjadi palsu. Jangan menjadi palsu di sini karena over confident kita ya terlalu tinggi, menganggap orang-orang yang di sekeliling kita itu nggak memahami. Ya akhirnya kemampuan diri mereka adalah hanya sekedar kemampuan yang palsu ya. Yang akhirnya sekali lagi market correction itu akan menjelaskan bahwa diri Anda tidak berkualitas. Lanjut. Nah ini bab terakhir nih kayaknya nih, kerja atau keseimbangan kerja dan itu. Saya baca ini sempat ketawa ini. Ini kayak kredonya Bapak Presiden kita, kerja ya. Ini kan trademarknya Pak Jokowi, kerja. Tapi di sini Eric Barker ingin menjelaskan bagaimana bekerja yang benar dan juga keseimbangan kerja dan hidup. Karena kalau kita kerja terus ya tanpa mementingkan bagaimana keluarga, ini juga kurang pas. Oleh karena dikatakan bekerja secara berkelebihan itu buruk bagi Anda. Dan kerja yang berlebihan seringkali tergerogoti oleh negativitas terkait kebahagiaan dan stres. Oleh karenanya perlu keseimbangan antara rumah dan kantor. Jadi Pak Hernanto ingat Pak Hernanto jangan kerja terus, cari herbal terus gitu, tapi nggak ingat cucu ini. Ya Bu Susi kadang-kadang istirahat lah, jangan jualan terus gitu. Maksudnya supaya ada keseimbangan antara rumah dan kantor. Karena ini penting Bapak sekalian, karena kalau kita nggak ada keseimbangan antara kegiatan kantor dan kegiatan rumah, ya percuma saja kita menjalin keluarga itu. Karena jam-jam yang dihabiskan bersama keluarga sebetulnya merupakan tolok ukur bagaimana kita hidup. Sekali lagi bahwa jam-jam yang dihabiskan bersama keluarga adalah tolok ukur hidup yang bagus. Jadi kalau kita di rumahnya sekitar 1, 2, 3 jam per hari ya menurut saya kurang pas. Kita harus betul-betul berbagi secara adil ya dalam kehidupan di kantor dan di rumah tangga. Lanjut. Ini dulu yang pernah ditanyakan sahabat yang dari Batam tentang burnout. Di dalam buku ini juga menyampaikan tentang burnout ini kaitannya dengan kerja. Di sini dikatakan bahwa burnout adalah kehabisan energi dan semangat. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus betul-betul bisa membagi waktu dengan baik. Kita tidak boleh sampai kehabisan energi dan semangat. Oleh karena yang tahu betul tentang kekuatan yang ada di diri kita, tentu kita sendiri. Karena apa? Karena sindrom kelelahan adalah lelah emosi, lelah mental, lelah fisik yang diakibatkan stres yang berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan ini tentunya bukan kehendak orang lain itu ya. Stres yang berkepanjangan adalah kehendak kita sendiri.
kita harus betul-betul bisa mengatasi sindrom kelelahan ini. Dan dikatakan bahwa burnout adalah sisi sebaliknya dari keteguhan. Keteguhan yang disampaikan tadi, bagaimana orang yang demikian parahnya mengalami satu kesakitan, tapi dia justru istilahnya dengan susah payah mampu mencapai satu finish yang akhirnya hidupnya akhirnya bisa diselamatkan. Ini adalah kebalikan dari burnout. Kehabisan energi semangat, tapi keteguhan adalah memacu semangat untuk mencapai satu titik tertentu. Kemudian burnout juga menciptakan spiral menurun yang pesimistis. Spiral menurun ya, kalau kita membuat satu tabel, tentunya akan kelihatan sekali gitu. Spiral menurun kita. Dari atas kita ke bawah, ke bawah, ke bawah, yang akhirnya yang tadinya kita anggap sebagai satu hal yang optimistik, akhirnya menjadi hal yang pesimistik. Jadi kalau kita ingin mengatasi burnout, Ibu Bapak sekalian, kunci mengatasi burnout adalah berbagi isu kepada keluarga dan teman. Ini penting, berbagi isu kepada keluarga dan teman. Kita punya teman yang cukup banyak ya, di Zoom meeting ini. Terkadang ya karena maksimum 100 ya teman kita 100 itu. Dan itu kita bisa berbagi pengalaman dengan beliau-beliau yang kelihatannya banyak senior juga yang mampu memberikan advice kepada kita. Kita melihat ada Profesor Haryadi, ada Pak Suryono, ada Pak Hernanto, ada banyak lagi teman-teman senior di sini yang tentunya bisa memberikan masukan kepada kita bagaimana kita mengatasi burnout. Bagaimana kita bisa kembali optimistik dalam berpikiran. Karena sekali lagi bahwa kunci mengatasi burnout adalah berbagi isu kepada keluarga dan teman. Nah, yang paling terakhir itu saya paling suka. Cukup tidur. Ya, cukup tidur. Saya tiap jam 10 udah tidur, Ibu Bapak sekalian. Dan kadang-kadang sore, siang itu juga tidur. Ya karena dengan tidur ini, begitu bangun kita rasanya lebih fresh. Oleh karena cukup tidur adalah satu keharusan, Ibu Bapak. Apalagi yang sudah oversleep maksud saya, oversleep ya. Oversleep itu ya memang harus cukup istirahat lah. Kalau bisa 8 jam itu ya bagus sekali gitu. Tapi konon katanya Pak Hernanto, makin tua kita makin susah tidur. Apa betul Pak Her ya? Makin tua kita makin susah tidur. Iya, biasanya. Biasanya begitu Pak ya? Ya. Ya karena yang mengganggu sudah nggak ada gitu ya. Oke, selanjut. Berikutnya adalah memiliki relasi baik dengan keluarga. Jadi di sini Ibu Bapak sekalian, bahwa kebahagiaan memiliki perasaan senang atau puas dalam hidup Anda. Oleh karenanya penting sekali relasi baik dengan keluarga ini menurut saya justru menjadi kunci kehidupan kita. Pertama tentunya keluarga, selanjutnya adalah teman-teman. Inilah yang penting kita bina secara terus-menerus. Karena yang namanya kebahagiaan, kemudian perasaan senang, puas dalam hidup, itu juga berkaitan sekali dengan pencapaian atau mencapai prestasi yang lebih unggul. Karena semua kebahagiaan, perasaan senang ini merupakan satu hal yang mendorong kita untuk mencapai prestasi yang lebih unggul. Kemudian kalau kita bicara makna atau dampak positif pada orang lain yang Anda sayangi itu betul sekali. Ya, bahwa kita makna untuk membina relasi dengan keluarga adalah dampak positif pada orang lain yang Anda sayangi. Ini merupakan satu hal yang penting kita garis bawahi, sehingga dengan keluarga ini selalu terjalin hubungan yang sangat harmonis. Kemudian relasi baik juga mengandung warisan. Kenapa? Ini membangun nilai-nilai yang bisa membantu orang lain untuk mencapai sukses di masa depan. Jadi Ibu Bapak sekalian, memiliki relasi baik dengan keluarga itu ada unsur kebahagiaan di situ, ada unsur pencapaian di situ, ada unsur makna di situ, dan ada unsur warisan yang ada di situ. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, udah pada kesimpulan, mohon maaf ini waktunya saya yang dikasih 1 jam, ini kurang sedikit. Saya akan menuju pada satu kesimpulan. Eric Barker mengatakan bahwa kenali dirimu
apa intensifier Anda. Intensifier Anda itu adalah kelemahan-kelemahan yang bisa dipacu menjadi kekuatan. Kemudian yang kedua, pilih kolam yang tepat. Tentunya tidak semua kita bisa berada pada seluruh kolam yang ada. Tentunya kolam yang kita inginkan adalah kolam yang tepat untuk kita sendiri. Nah, saya harap ya tentunya kita kumpul dalam bisnis Riwe ini, kolam yang tepat menurut saya adalah di kolam Riwe ini. Ini adalah merupakan kolam yang tepat bagi kita. Kemudian yang berikutnya, apakah Anda seorang pemberi, pengambil, atau penyeimbang? Kita harapkan kita semua yang ada di grup ini adalah seorang pemberi ya. Kita semua adalah seorang pemberi. Kemudian siapakah Anda? Pemimpin yang tersaring atau tidak? Nah, ini jawabannya agak susah. Katanya beda orang tersaring yang dengan yang tidak. Kalau ingin memacu keberhasilan, orang yang tersaring harus double pengetahuannya. Harus menduplikasi pengetahuannya untuk lebih tinggi lagi dibanding orang-orang yang tidak tersaring. Ini menurut Eric Barker. Ini penting Ibu sekalian, yang dua terakhir menurut saya sependapat dengan Eric Barker. Relasi Andalah yang mendatangkan kebahagiaan pada Anda. Relasi Andalah yang mendatangkan kebahagiaan pada Anda. Jadi relasi sosial bukan saja meningkatkan sukses, mereka bisa menyelamatkan hidup Anda. Jadi yang dua terakhir Ibu Bapak sekalian, ini saya sangat sependapat sekali ya, bahwa hubungan sosial, hubungan di jejaring ini justru mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Dan ini sekaligus menyelamatkan hidup kita semua. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, demikianlah sekilas mendaki di tangga yang salah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Imam. Marilah kita beri tepuk tangan atau 2 jempol kepada Bapak Imam. Terima kasih Pak Imam. Sungguh satu kebahagiaan bahwa ternyata dengan relasi dan jaringan yang potensial ini membuat kita selalu semangat setiap hari Selasa dan menambah pengetahuan, menambah teman, menambah kekeluargaan, sehingga marilah kita bina bersama-sama. Pengetahuan sangatlah berharga bagi kehidupan kita semua.